luar gitu ya, 20 menitan lah gitu. Aku ngedenger lagi nih dari luar suara langkah kaki. Tapi ini beda, ngetok pintu sambil jawab sambil salam. Assalamualaikum gitu. Dek, udah pulang gitu kan. Nah, ini suara mama nih kataku gitu kan. Terus aku jawab Waalaikumsalam. Iya, udah pulang kataku gitu. Terus mama nyamperin. Aku bilang gini, "Mama dari mana aja?" gitu kan. "Kok baru pulang?" gitu kan. Itu kalau nggak salah di situ mama bawa sesuatu makanan kan mama biasa bawa kayak kue gitu, kayak snack gitu. Nah di sini aku lihat mama ngejingjing snack gitu kan. Kataku ini, "Mama kok baru pulang?" gitu. "Bukannya tadi udah pulang?" Terus gak jawab salam kataku itu. Terus langsung masuk ke dapur, abis itu keluar lagi. Apa itu tadi habis dari warung kan? Aku pikirnya gitu, mama tadi habis dari warung gitu kan. "Ah enggak," kata mamaku tuh gitu. Mamaku di situ kaget kan. "Ah enggak, orang mama baru dateng," kata mama gitu. "Orang mama baru dateng ini kenapa emangnya?" Terus aku bilang gini, "Tadi Dede ketemu, bukan ketemu sih, aku bilang tadi bukannya mama udah pulang gitu." Tapi di situ mama enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Kongres Ngomong beres-beres. Kali ini kita kedatangan tamu wanita berhijab yang ingin membagi ceritanya di sini pernah mengalami kisah mistis yang menyerupai makhluk halus yang menyerupai ibunya. Mari kita simak ceritanya. Halo Kak, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kita di sini nih mau dengar cerita dari Kakak tentang itu apa namanya? Jin ya yang menyerupai. Ya benar. Ibu coba diceritain. Namanya siapa Kak? Fadia. Oh Kak Fadia namanya guys. Gimana Kak ceritanya itu? Jadi awal mulanya itu sebenarnya cerita udah lama ya. Dari aku kecil, waktu itu aku masih SD kelas 6. Jadi waktu itu aku masih tinggal di Bogor sih, daerah Ciomas lah ya. Nah waktu itu kan aku pulang sekolah nih. Pulang sekolah kan waktu anak SD itu kan pulang sekolah biasanya masih pagi ya, sekitar jam 10-11an. Nah pulang sekolah itu aku langsung rebahan sambil ngerjain tugas gitu. Kan di rumah aku tuh nggak ada siapa-siapa pas aku pulang sekolah itu. Di rumah aku nggak ada siapa-siapa. Udah gitu aku rebahan ngerjain tugas sekolah lah ya. Nah waktu itu tuh mama aku lagi bekerja sebelumnya. Jadi bekerjanya itu sebagai kayak bantu-bantu cuci gitu kan di perumahan yang nggak jauh dari rumah aku. Perumahan itu sekitar 20 menitan lah kalau misalnya dari rumah ke sana. Udah gitu beberapa jam kemudian dari aku rebahan gitu, tiba-tiba aku ngedenger nih suara langkah kaki dari luar rumah. Kayak aku pikir mamaku yang datang, tapi itu langkah kakinya tuh langsung masuk ke rumah gitu, langsung masuk ke dalam rumah tanpa ngucap apa-apa gitu. Terus aku ngeliat nih kayak ada wanita gitu ya, wanita sekitar umur 40 tahunan. Dia itu masuk ke dalam rumah tanpa bilang apa-apa kayak biasa. Ternyata itu mama aku yang aku lihat ya, itu. Tapi bukan gitu. Iya, enggak, awalnya aku berpikir itu mungkin mama gitu kan, karena biasanya kan kalau mama itu masuk rumah itu pasti salam, assalamualaikum gitu, atau nyapa aku lah biasanya kayak gitu. Iya, ini langsung langkah kakinya tuh langsung masuk. Udah gitu ngelewatin aku, kan aku di posisinya tuh di ruang tengah ya, di kamar. Waktu itu di kamar, jadi kebuka gitu kan pintunya. Jadi langsung masuk ke arah dapur langkahnya. Biasanya kan kalau misal mama pulang itu nyapa aku atau enggak salam dulu gitu kan, salam. Ini enggak, langsung dia jalan ke arah dapur. Udah gitu, mungkin aku pikir gini, mungkin mama mau langsung rapi-rapi gitu ya ke kamar mandi atau mau masak kayak gitu ya, kamar mandi. Aku enggak, di situ enggak nanya apa-apa ke mama, aku cuma diam. Terus pas aku ngelihat agak lama gitu mama ke kamar mandi ke arah dapur itu, ngelewat lagi lah kan mama, ada langkah kaki itu lagi, ngelewat ke depan kamar. Terus aku tanya gini, dia sempat berhenti sih deket depan kamar. Aku tanya gini, mama mau kemana gitu, tapi nggak ngejawab sama sekali. Diam aja. Iya, diam aja. Nah yang anehnya di sini tuh pas dia ngelewat awal itu masuk ke arah dapur, dia nggak ngomong apa-apa, terus tapi
mukanya pucat gitu, kayak aku pikir kecapean kan ya, Hmm. kecapean langsung mau beres-beres lah gitu. Tapi aku masih berpikir positif gitu. Nah pas lewatnya lagi tuh aku tanya, mama mau kemana? Mau ke warung kataku gitu. Tapi di situ nggak jawab aja, kayak nengok doang, cuman ngedehem gitu. ya. Mm-mm. Oh, oke lah kataku, mungkin iya mau ke warung. Udah aku hirauin ya. Terus udahlah, pergi lagi tuh tanpa itu, cuman kayak ngelewatin kamar aku tuh sambil jawab gitu, cuman berhenti sejenak, nengok dikit, ngedehem, terus langsung pergi lagi Kayak gitu. nyata nggak nyata gitu. Iya. kali ya. Tapi yang aku anehnya di situ, satu pas datang nggak ngucap salam, pas ngelewat ke deket aku juga nggak nyapa gitu. Biasa kan nyapa, dia udah pulang. Terus udah gitu kan, mamaku tuh dulu suka ini, kalau misal pulang kerja gitu ya, suka bawa sesuatu makanan gitu. Makanan. Pastilah ini, karena kan tahu nih anaknya bakal pulang, terus dia ngasih makan gitu atau cemilan Iya. kayak gitu. Tapi ini sama sekali enggak. Nah di situ keanehan itu aku udah, tapi di situ aku masih berpikir positif. Takutnya ya emang mama kecapean gitu kan, mau langsung. Terus pas keluar itu juga mungkin mama mau ke warung beli sesuatu buat masak gitu kan, karena awalnya datang langsung ke dapur. Iya. Nah udah tuh aku hirauin di situ, aku lanjut lagi ngerjain tugas sekolah gitu. Terus setelah beberapa menit kemudian, kalau nggak salah 20 menitan, itu sekitar jam 11-an ya, Jam 11 siang. jam 11 siang. Siang-siang Aku padahal. kan Siang iya, betul iya masih siang. Aku kan pulang sekolahnya itu jam 10 lewat lah ya, Iya, setengah ya? 11 kayak gitu. Pagi. Iya, Itu pas maksudnya nggak tahu mamanya waktu pagi pakai baju apa gitu, nggak. tahu, iya sama persis Oh, sama bajunya. persis. Pakai kaos, terus mama itu bawa kayak goodie bag gitu kan kalau kerja. Nah itu sama persis kayak Sama gitu. persis. Cuman langkah kakinya ini yang kebilang gimana ya? Dari jauh juga tiba-tiba datang gitu. Nggak kedengeran suara sendalnya, tapi kayak tiba-tiba langkah Tiba-tiba kaki udah gimana masuk sih? rumah Iya gitu. kayak gitu. Kayak langkah kaki kayak Posisi gitu. di rumah sendiri itu kakak itu. Iya di rumah sendiri, nggak ada Berapa siapa-siapa. bersaudara emang kak? Aku di situ 3 bersaudara. Tiga bersaudara. Ah, Anak ke? Anak ketiga, kakakku 2 laki-laki. Berarti emang pada pulangnya udah siang ya berarti. Iya, katanya. kakakku kan waktu itu sekolahnya ada yang SMP sama SMK. Jadi aku yang SD doang kan, pulang lebih pagi gitu. Iya. Dan udah gitu kan ayahku kerja, mamaku kan suka bekerja, sorry, ayahku dagang, mamaku bekerja gitu. Jadi Iya, aku, swasta. kayak gitu. Tapi pada saat si mama ini ke warung, dia benar-benar nggak ngomong apa-apa dia. Iya bener, Diem cuman aja kayak gitu? iya kayak cuman keluar dari mulutnya tuh ngedehem gitu, gitu. Kayak Tapi jawaban Fadil cewek-cewek melihat sekarang. fisiknya langsung gini. Iya ngeliat fisiknya ya, aku itu tuh jadi kayak bukan mama, kan biasa mama ceria gitu, Iya. ngejawabnya juga dengan apa sih namanya, ceria gitu. Tapi ini enggak, kayak diem aja, terus kayak ngelirik dikit ngedehem gitu, gitu. Jadi gimana sih kalau misalnya ngelewat nih, Iya. tapi cuman nengok dikit langsung jalan lagi gitu. Tapi Kayak cuek pas gitu ya? nengok Iya. gitu, kelihatan nggak gitu? Oh ini bener itu wajahnya gitu. Iya mirip, Oh bener, Iya. mirip pas nengok gitu. iya gitu. Merinding ya. Tapi di situ ya kan mama kan suka dikunci rambutnya gitu ya. Sama Pakai Situ gitu. dikuncir juga. Iya. Ya di situ sama. Perawakannya sama, pakai bajunya sama. Terus udah gitu, Warung tuh. iya ke warung Enggak, Kak Fadia, mohon maaf, apa punya basic yang apa? yang peka. Indra keenam lah, peka apa gimana? Oh, enggak sih. Waktu Enggak itu kan karena masih kecil ya. Iya. Heeh. Itu kayak nganggepnya ya biasa aja gitu. Udah kelas berapa? 6. Kelas 6 enam SD. Udah gede. lah. Iya, ada balik. Iya. Barangkali punya basic Hmm. wah indigo gitu. Enggak. Balik lagi tuh. Tadi kan keluar lagi tuh, ya Iya. kan sangkanya ke warung. Habis itu gimana? Nah, pas setelah mama itu pergi keluar gitu ya, 20 menitan lah gitu, aku ngedenger lagi nih dari luar suara langkah kaki, tapi ini beda, ngetok pintu sambil jawab apa, sambil salam, Assalamualaikum. assalamualaikum gitu, dek udah pulang gitu kan. Nah ini suara mama nih kataku gitu kan. Terus aku jawab waalaikumsalam, iya udah pulang kataku gitu. Terus mama nyamperin, aku bilang gini, mama dari mana aja gitu kan, kok baru pulang gitu kan. Itu kalau nggak salah di situ mama bawa sesuatu makanan kan, mama Kue. biasa bawa iya kayak kue gitu, kayak snack gitu. Nah di sini aku lihat mama ngejingjing snack gitu kan. Kataku ini, mama kok baru pulang gitu, bukannya tadi udah pulang, terus gak jawab salam kataku itu. Terus langsung masuk ke dapur, abis itu keluar lagi. Apa itu tadi habis dari warung kan? Aku pikirnya gitu, mama tadi habis dari warung Iya. gitu kan. Ah enggak, kata mamaku tuh gitu. Mamaku di situ kaget kan.
ah enggak, orang mama baru datang, kata mama gitu. Orang mama baru datang ini kenapa emangnya? Terus aku bilang gini, tadi Dede ketemu, bukan ketemu sih, aku bilang tadi bukannya mama udah pulang gitu, tapi di situ mama nggak ngucap salam sama sekali, nggak negur Dede, terus langsung jalan ke dapur. Udah gitu mama keluar lagi nih, nggak tahu mau kemana. Dede pikir kan mau ke warung. Nah ini mau pulang dari warung bukan, kata aku gitu kan. Enggak, katanya mama ini baru pulang dari kerja kan. Kamu tahu, katanya mama biasa pulang kerja itu zuhur ya, jam 12-an lah. Jadi otomatis sampai rumah tuh 12:30 gitu ya. Nah di situ pas 12:30, bener 12:30. Terus di situ aku kaget loh, yang tadi siapa gitu, kata aku Tapi kan. itu apa dia ceritain nggak ke mamanya? Ceritainnya setelah pas siang ya, pas mamaku nyuruh aku makan dulu kan di situ. Ya udah nih kamu makan dulu gitu, udah makan belum gitu. Kalau gua mah langsung tuh kan. Jadi mama bukannya ke warung, Bukan. udah cabut gua Langsung, mah. Ya, Beneran. tapi di situ aku masih berpikir positif sih, Positif. karena kan aku nggak mikir aneh-aneh ya waktu itu mah, kayak oh ya Oh, udah juga mama kecil gitu. ya. Udah gitu kan aku lagi ngerjain tugas kan, jadi nggak fokus ke situ. Ya, terus di situ pas aku udah disuruh makan, aku makan lah. Udah beres makan, aku cerita ke mama. Tadi tuh Dede ketemu kayak mama gitu, Iya. ketemu mama. Tapi mama anehnya di sini masuk aja gitu nyelonong, nggak ngucap salam, nggak ini. Di situ mama kaget, terus mama bilang, masa sih gitu ya? Iya. Masa sih ada setan nyerupain mama siang-siang bolong, katanya gitu kan, kayak nggak percaya gitu Iya, loh. iya, iya. Tapi mama mikir lagi, ini anak kecil yang ngomong gitu kan. Iya. Anak kecil kan pasti jujur gitu. Di kelas 6 udah. Iya kecil, iya. Tapi di situ aku masih polos-polos ya sih. Oh, iya. Terus mama bilang gitu, masa sih ada setan siang-siang bolong, katanya gitu. Udah gitu pas sorenya kan aku masih mikirin tuh ya, itu kejadian bener apa enggak kan ya. Terus aku nanya ke ayah aku yang kebetulan ayah aku tuh sedikit tahu kayak gitu. Oh, paham. Paham kayak Bisa ngelihat. enggak, tapi ayah aku tuh dulu suka ikut uji nyali gitu Oh. sama temennya. Iya, jadi pahamnya kayak gitu, ada setan inilah, setan ini, tahu lah gitu. Bisa lah. Aku cerita gini, terus kata ayah emang ada, katanya itu tuh bukan setan tapi kayak jin, Iya. lebih tepatnya jin. Kalau nggak salah jin apa ya, jin yang menyerupai manusia itu Korin. korin ya. Korin ya, Korin. kayak di film itu. Jadi Iprit kali, Korin kan ya. Iprit apa korin gitu. Kalau yang nyumpain Korin. mah korin. Korin. korinnya. Iya. Tapi kan korin mah setelah meninggal ya, Bu. Iya, Hmm. Kan Pasti bisa tuh. dibuat meskipun nggak meninggal. korin. Iya korin. Jin Itu Iprit ada kali. ada bacaannya. Kalau jin Iprit iya. Iya, Ya, kita mah nggak tahu lah Iya. ya maksudnya seperti itulah. Iya, Aja pokoknya ini sebangsa Iprit. jin gitu ya yang Iya. bisa. Nah di situ aku awalnya kan nggak percaya ya. Iya. Nah di situ aku dari kejadian itu aku mulai percaya yang kayak gitu. Oh, tadinya nggak Tadi tetap maksudnya disangkanya itu mamahnya Iya, masih- mama kayak nggak percaya aja gitu. dia dikerjain gitu kali ya. Kayak ya gitulah namanya anak-anak ya. Iya. Nah dari kejadian itu tuh aku baru mulai percaya kayak oh ternyata jin tuh ada yang menyerupai manusia kayak gitu. Kan di situ jadi timbul rasa takut ya. Iya. Takutnya nih siapa lagi yang diserupain Iya, gitu. Iya. kita nggak tahu juga. Iya, Takutnya iya. ayah atau apa. Kayak gitu. Tapi untungnya sih pas menyerupai itu nggak ada main. tingkah, nggak ada tingkah apa-apa yang membahayakan aku gitu. Iya, iya. Kan takutnya kayak gitu doang. Aku Cuma nggak dia ngajak, malah ngajak pergi Iya. aku ya. Iya. Mungkin dia Ntar cuman bau. mau nunjukin eksistensinya Iya, gitu gitu kan ya. di rumah itu kayak gitu. Tapi tinggal di rumah itu udah lama. Udah lama sih, sekitar dari aku SD kelas 1 Oh gitu. sampai kelas Udah 6 tahun iya. baru didatengin. Iya. Enggak, tapi sebenarnya ada sih, tapi yang sebelum-sebelumnya gitu waktu pas aku kecil. Hmm. Tapi itu mah Enggak, Cuman jangan-jangan halusinasi. malah udah pernah juga gitu. Tapi nggak kerasa. Tapi enggak Lama, iya, mungkin iya. aku lupa ceritanya gitu ya. Iya. Kejadiannya. Tapi yang paling aku inget itu Karena sih. kan benar-benar nyerupain manusia gitu. Iya, Tuh. Ngehnya pas udah agak gede. udah bisa berpikir. Oh, berarti emang ayahnya paham ya. Iya, kalau Untung ada ayah paham gitu. Berarti percaya masalah makhluk halus ya. ya percaya, dan pastilah semua makhluk kan berdampingan sama kita ya, Iya. makhluk gaib gitu. Oh ayahnya dulu ternyata suka uji nyali juga gitu sama teman-teman. Iya, gitu. sama- Di satu circle. Iya benar. Pernah tuh cerita ayahnya. Kalau ayah sih Ayah pernah kesini, ayah pernah kesini, ayah pernah ketemu gitu. Pernah nggak cerita? enggak, waktu itu pernah ceritanya tuh ayah sama temennya tuh kayak uji nyali di suatu tempat. Terus temennya itu kan kayak apa sih ya, bisa dibilang ustadz gitu ya, tapi yang bisa ustadz itu juga rambutnya panjang gitu. Iya. Kan katanya kalau yang rambutnya panjang bisa itu kan,
Gak tau sih ya Nggak aku. coba gondrongin. Iya pokoknya intinya emang dia tuh bisa Ustadz itu. Terus pernah tuh nangkep satu tuyul dimasukin ke botol. Beneran. Itu iya ada, aku diliatin juga ininya. Ngeliat Jadi tuh. kayak kecil gitu, Orang kayak Comas ya? jenglot. Orang Comas. Orang Comas. Oh, jangan-jangan temen lu itu kan? Siapa? Siapa? Sueb. Bukan. Siapa yang jadi komika itu? Dijauhin. Bukan. Oh si Dani Beler. Nah, itu kan viral gara-gara bapaknya. Iya, bapaknya nernak tuyul. Ya, Bukan kalau nernak diceritain. tuyul. Nangkep. Nangkep nangkep. tuyul. Jadi dia tetangganya ada yang pernah surupan apa gimana, terus bapaknya katanya datanglah ke tetangganya itu. Datang ya narik-narik gitulah ke botol, katanya ini Iya, tuyul tuyul. gitu. Jangan itu. Iya kayak gitu sih. Jangan Gimana satu bentuk circle lagi sama dia. Kayak kecil gitu sih aku yang itu sih difotoin sih. Kirain tuyul cuma ada di ini ya. Oh ada fotonya. Di fotonya. Tapi Oh, itu kan Iya, berarti bener kalau di foto mah ya nggak mungkin. iya. Kalau yang lihat langsung ayah, Oh, itu bentuknya kecil kayak jenglot gitu sih. Aku dulu belum pernah lihat jenglot tapi kayak gitu. nah setelah apa ayahnya sering berhubungan sama makhluk halus ya. Nah ke Kak dia itu ada nasihat-nasihat tertentu nggak gitu? Tentang kejadian hal itu. Iya kejadian Ya yang maksudnya kalau nasihatnya kayak ini, kalau kamu ketemu hal-hal yang kayak gini tuh kamu harusnya seperti ini gitu misalnya, atau ada bacaan apa gitu, menghindari itulah. Paling ayah nyuruh aku buat kalau misalkan kemana-mana gitu jangan lupa baca doa, permisi kayak gitu. Tapi kalau di rumah itu banyakin doa, zikir, sholawat kayak gitu. Dan ayah juga suka kadang nih ya nyuruh aku tuh dibacain satu apa sih, ada gelas gitu kan ya, air, dibacain dulu tuh sama ayah kayak dari surat apalah nggak tahu ya, Iya, pokoknya iya, surat Anas. kayak gitu. terus apa kan yang suka ngurukin ya? Ya, Terus, Apa Anas terus Yasin, surat Yasin, Fatihah, Al-Fatihah, ya. Qul, Falak. Biasanya aku suruh minum air itu sih, tarik nafas 3 kali, baca Al-Fatihah kayak gitu. Setelah kejadian itu Iya, enggak sih, sebelumnya emang sering kayak gitu. Tapi ayah nasihatinnya di situ cuman banyak doa aja sih. Terus berpikirannya harus positif. apa jangan-jangan Kak dia itu ada turunan dari ayah karena ayah sering kayak gitu kan ya dengar-dengar mah turun temurun gitu ya. iya turun temurun. Tapi ayah itu bukan tipe yang bisa lihat, bukan. Oh, enggak. Tapi cuman kayak peka aja gitu. Karena Bisa dia kan, ngerasa. ya, karena kan dia ikut-ikutan temennya aja. Tapi kadang-kadang ikut temen kan bisa ke bawah Bisa. juga. Iya ke bawah. Nah kalau kakak-kakaknya pernah? Kakakku gak tau sih ya, soalnya jarang cerita. Oh jangan cerita. Iya, kakakku. Berarti itu waktu masa kecil ya? Iya, waktu Nggak kecil. pernah mengalaminya lagi? Pernah sih ada suatu kejadian lagi setelah itu ya, beberapa lama dari itu. Oh pernah. Apa tuh Kak? Kayak jadi waktu itu aku pulang sekolah nih, kalau nggak salah masih SD juga sih, sebelumnya nih ya. Waktu SD aku pulang sekolah, kan masih SD itu kan emang pulangnya pagi terus, kayak jam 10-11an kayak gitu. Aku pulang sekolah masih dengan suasana yang sama, rumah tuh nggak ada siapa-siapa kan, otomatis kakak-kakakku sekolah kayak gitu. Aku pulang sekolah, udah gitu temen tetangga aku nih, ada dia umurnya tuh di bawah aku, masih TK. Yang masih kecil. Iya masih kecil, ada yang seumuran, ada yang masih TK. Nah yang masih TK ini dia nyamper ke rumah aku, ngajak main. Di situ aku bilang bentar dulu ya, aku mau ganti baju dulu, mau rapi-rapi kayak gitu. Aku makan dulu, terus udah gitu barulah aku main sama dia. Ngajak main itu kalau nggak salah waktu itu, jadi di depan rumah aku itu ada kayak lapangan gitu, sebuah lapangan, terus di dekat lapangannya juga ada kayak bangunan tua gitu. Di situ buat aula sama pengajian sebagian. Jadi bangunannya emang gede, tapi di sebelahnya tuh buat pengajian kayak ada bangku-bangku kayak gitu. Sebelahnya lagi tuh kayak gudang gitu, sisanya belakangnya. Nah itu emang jarang dipakai sih, cuman kadang-kadang kalau misalnya ada pengajian kayak gitu. Sebelahnya lagi tuh kayak ada pondok pesantren yang jadul gitu, kayak kobong lah ya. Tapi Nah, itu masih dipakai gitu. masih Masih kadang-kadang gitu. kalau pesantren iya masih dipakai, Oh. ada santri-santrinya kayak gitu. Tapi kalau yang aula ini jarang dipakai. Nah di situ temen aku ngajak main, awalnya kayak main apa ya, maling-malingan kayak gitu, main polisi maling, polisi. ya Oh, iya, polisian. Nah di situ polisian kayak otomatis kan
kalau polisi maling itu kalau jadi maling yang ditangkapnya gitu ya, yang dikejar kayak gitu. Kejar. Nah di situ kebetulan berdua doang nih kak, mainnya berdua doang sama si, aku sebut aja Ani ya namanya, Iya. sama si Ani ini main berdua lah gitu. Itu posisinya juga siang hari, karena kan pulang sekolah. Udah gitu kita main berdua, kebetulan yang jadi polisi itu si Ani yang jaga lah ya, yang harus nyari aku. Udah gitu pas aku lihat ke arah bangunan itu, aula itu pintunya kebuka, pintunya itu satu kebuka lah ya, kayak ngejeblak gitu. Terus aku masuklah ke situ, aku berinisiatif nih buat ngumpet di situ, kali aja dia nggak berani nyari ke situ kan, karena itu emang jarang dipakai gitu. Aku ngumpet lah, kan aku kalau misalnya ngumpet di bangku-bangku itu kelihatan ya, kalau bangku sekolah gitu gimana sih yang kayu kayak gitu. Itu pasti, iya, bolong-bolong bawahnya kan pasti kelihatan. Otomatis aku ngumpetnya di belakang, aku berinisiatifnya ngumpet di belakang yang ada bangunan-bangunan itu. Jadi aku belakangin si bangunan, kayak reruntuhan gitulah, kayak ada genteng, ada kursi-kursi yang udah patah. Nah aku ngumpet di situ sambil jongkok, aku posisinya kayak ngeringkuk gitu, kayak gini. Kan takut kelihatan ya, jadi aku kayak gini. Cuman disekat sama tembok seginilah, pendek gitu. Aku ngumpet di situ selang beberapa menit. Mungkin temen aku nyari-nyari itu ya di luar. Aku diem aja di situ. Terus udah gitu, nggak lama tiba-tiba tuh kayak aku ngerasa ada yang manggil, tapi dia tuh manggilnya kayak berbisik gitu. Fadia gitu. Tapi kerasa Tapi itu Udah aku merinding. suaranya bukan suara teman Fadia itu. Ya gimana ya, waktu itu aku mikirnya temen sih, karena suaranya aku pikir kan aku gini kak, posisinya kayak ngumpet gitu. Namanya anak kecil, iya ngeringkuk, terus aku giniin kepala kan, nundukin. Terus ada yang manggil Fadia. Aku pikir, ya aku udah merinding. Aku pikir itu temen aku dan nemuin aku. Aku pikir udah nemu. Awalnya aku nggak mau nengok dulu nih. Terus aku coba nengok gini, set. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi dengar suara itu. Iya, cuma sekali sih, tapi kayak Fadia gitu. Aku tapi nggak dengar sama sekali langkah kaki. Kan biasa kalau orang nyari ketahuan nih, deg-deg gitu. Nyari dulu, Fadia gitu. Emang enggak, kayak berbisik gitu, Fadia, lembut gitu. Dari situ pas aku lihat, kok nggak ada orang sih itu. Yaudah aku namanya anak kecil langsung ini lagi ya, ngumpet lagi gitu. Aku gini lagi. Terus aku denger samar-samar lagi kayak suara teriakan dari luar. Fadia gitu, Fadia. Nah itu ternyata si Ani. Oh itu Ani tuh dari luar nyariin aku. Udahlah aku biarin, aku masih ngumpet di sini sampai dia nemuin aku gitu kan. Begitu beberapa menit kemudian, tiba-tiba tuh pas aku mau aku udah terlalu lama nih di sini. Aku nggak dapet. Iya, aku nggak dapet gitu ya kan, pasti jenuh juga. Pas aku mau bangun, mau keluar dari itu gedung, kan di sini tadi aku bilang ada tembok ya, buat aku ngumpet gitu. Tangan aku pegang ke tembok itu, aku gini, set. Pas aku mau gini tuh ada yang megang aku gini, set. Iya di situ aku kaget. Iya, aku kaget pas aku nengok gini. Ya aku merinding banget. Aku kalau nginget-nginget itu tuh kayak ngerasanya masih di situ kejadiannya. Pas aku nengok itu, pas aku lihat si pas ke belakang itu tuh aku lihat sosok anak kecil, tapi dia botak, mukanya anak kecil yang enggak wajar gimana sih? Kecil tapi gimana bisa dibilang udah tua tapi kecil, pendek. Nah itu tuh mukanya pucat, matanya merah. Yang aku lihat ya, itu matanya merah. Aku ngeliatnya sih kayak gini. Astagfirullahaladzim, di situ aku teriak kenceng, teriak kayak anak kecil, gitu. Aku langsung, teriak kenceng, aku ngejerit gitu. Aku langsung nyebut nama temen aku, Ani gitu. Terus di situ temen aku ngedenger kan, dia langsung nyamperin, kena gitu. Udah aku langsung pengen keluar gitu, keluar kata aku gitu. Udah tuh kita berdua keluar. Di situ aku langsung nangis ke temen aku. Kata aku tuh, aku takut, kata aku tuh gitu. Kamu nggak nyari aku nyari, kata dia gitu. Tapi kok nggak nemuin katanya gitu. Aku kan nggak tahu kalau kamu ngumpet di situ, kata dia gitu. Ya udah aku di situ nangis dulu, terus aku nggak bilang-bilang. Kamu nggak ceritain? Enggak, aku belum ceritain dulu ke dia, karena kan aku masih takut gitu ya. Terus udah gitu kan pas sorenya, namanya anak kecil kan kamu kenapa sih, nggak kayak kita orang dewasa kan kepo ya gitu. Kalau anak kecil dulu ya udah gitu, kamu kenapa gitu nangis, ya udah si Fadia nangis mungkin jatuh atau gimana kan. Udah tuh di situ aku ceritanya aku ke mama aku, ke orang tua aku. Tapi orang tua aku ya percaya nggak percaya ya, namanya anak kecil kayak gitu. Enggak, itu mah halusinasi kamu, katanya gitu. Nah itu pas waktu itu sih pas sudah dari kejadian itu udah tuh aku nggak main lagi gitu ya. Aku pikir nggak mau main lagi di situ gitu.
Terus ada juga kejadian sama, aku masih main sama temen aku. Ini kejadiannya sore. Aku nggak tahu sih itu pas kapan, yang pasti udah lama ya. Pas aku masih kecil juga. Mainnya juga masih di lapangan itu. Jadi kan aku tadi bilang di dekat lapangan itu ada kayak aula ya. Iya. Aula bangunan tua itu yang aku mengalami kejadian itu, sebelahnya lagi kan pondok pesantren. Nah di situ aku main tuh. Jadi aku punya temen kan 4 ya di rumah. Yang 2 itu SD seumuran aku, yang 1 TK itu si Ani, yang 1 lagi cowok. Nah kita kumpul lah tuh semua main. Itu posisinya udah mau maghrib setengah 6. Kita nggak setengah 6-nya karena masih sore yang terang gitu. Karena kayak kita pikir masih siang nih gitu. Kita main lah, padahal di situ udah setengah 6. Kita main apa nih kata mereka kan. Di situ temen aku tuh ada, aku sebut aja namanya Rani sama Rina, kembar nih 2. Rani, Rina sama Zaki cowok itu. Nah, Zaki juga kembar. enggak, cowok 1. Kita kan main bareng gitu. Udah gitu kita berinisiatif main petak umpet. Tapi itu yang direkomendasiin sama salah satu anak kembar itu. Kita main petak umpet aja yuk katanya, mumpung masih siang katanya gitu kan. Kita nggak ngelihat jam kalau itu udah setengah 6. Ya udah, ayo kataku gitu. Nah kebetulan yang dapat jaga di situ namanya Rani. Yang Rani itu dia dapat jaga. Otomatis kita semua ngumpet dong kayak gitu. Nah aku sama si Ani ini karena dia masih kecil, ikut aku ngumpet berdua ngumpetnya. Terus aku sama Ani ngumpet lah, yang lainnya nggak tahu di mana. Terus kita ngumpetnya tuh di kobong itu, pondok pesantren itu kan. Jadi pondok pesantren itu belakangnya ada kayak balong, terus sumur, kandang. Balong tuh apa tuh? Balong tuh kayak kolam ikan. Kolam Ikan, tapi yang jadul gitu lah ya. Disebutnya kan balong. Terus di sampingnya tuh ada kandang kambing sama sumur. Sumur tua gitu. Nah kita berinisiatif ngumpet di situ, di deket kandang kambing itu sama sumur. Nah awalnya kita jongkok aja tuh, udah kita ngumpet di sini yuk kata aku gitu, kata si Ani juga. Ya kita udah ngumpet di situ. Kalau nggak salah kita ngumpetnya udah 20 menitan, 15-20 ya menitan. Kita sambil bercanda-bercanda sih, kok kita belum dicari-cari ya kata aku gitu. Iya, 20 menit. 15-20 menit lama sih ya gitu, saking ininya. Kata aku gini, kok kita belum dicari-cari ya gitu. Iya udah biarin aja katanya gitu, kata. Stop dulu, kita minum dulu. Iya. Kopi itu minum. Ini apa? Kopi hitam. Ya, ini cemilannya Kak Fadia. Iya. Iya. Thank you Bro Max. Cemilan itu Kak Fadia. Iya. Terus tadi mau lanjut? Jadi pas kita ngerasa udah saking lamanya di situ, kita tuh aku bilang gini, udah aja yuk kita keluar, kataku gitu. Ih jangan dulu sampai dia nyari kita, kataku gitu ya. Kan biasanya juga kita gampang dicari, kata dia gitu. Ih tapi kita udah lama loh di sini, kayaknya udah mau maghrib juga kan, udah semakin gelap ya. Tapi si Ani itu bilang gini, kita ngumpetnya belah sanahan deh katanya gitu, biar kita lebih kelihatan. Padahal itu kayak deket balong gitu ngumpetnya. Jadi di balong itu kayak ada MCK tapi terbuka. Kalau yang zaman dulu kan kayak gitu ya. Nah jadi ada sekatan tembok doang buat MCK gitulah. Langsung ke balong ya. Langsung ke balong gitu. Terus pas Ani berinisiatif suruh ngumpet di situ, aku bilang gini, jangan di situ malah nggak akan ketahuan, kata aku gitu. Udah di sini aja, nggak apa-apa di situ aja katanya gitu kan, di situ nanti ketahuan, sepi juga kan. Kita ya udah di situ, namanya anak kecil ikut aja. Kita ngumpet lah di situ di balik tembok itu ya. Nah pas di situ kita diri kan, udah gitu nggak lama, udah selang beberapa menit gitu, 20 menitan lah, enggak 20 menit, 5 menitan lah ya, 5 menitan. Udah yuk kita keluar aja, kata aku gitu. Kita udah terlalu lama nih, udah mau maghrib juga kayaknya gitu. Enggak, bentar juga dicari katanya gitu. Enggak lama gitu kita diem nih, kayak sunyi aja gitu ya, namanya udah sore ya, sunyi. Tiba-tiba tuh kayak ada yang ngomong gini, tapi suaranya nenek-nenek yang kita dengar. Neng jangan ngumpet di situ, katanya gitu. Kayak Neng jangan ngumpet di situ, katanya gitu. Tapi suara nenek-nenek. Lah kataku, Ani itu siapa yang bilang? Kan kita pikir tuh santri-santri yang ngejailin, biasanya kan santri-santri itu ngejailin kita gitu kan.
Pas kita nengok ke arah kobong belakang, nggak ada siapa-siapa. Kosong. Kosong. Nah terus di situ, ih Ani siapa tadi gitu? Nggak tahu aku juga. Pada dengar yang lain. Iya dengar, Ani juga dengar. Kita berdua dengar jelas banget itu suara nenek-nenek. Kita otomatis kan langsung kaget, terus kita nengok ke belakang. Iya. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Kalau gua mau udah lari tuh. Iya. Enggak apa tempatnya gitu, pernah nanya nggak sih bekas apa gitu kan? Cuman pondok pesantren kayak yang jadul gitu sih, kobong-kobong gitu. Biasa dibilang kobong kan ya. Tempatnya sih ya udah lama kayaknya itu. Pondok pesantren emang udah lama. Cuman kan tempat namanya tempat kotor gitu kan, deket balong. Kayak gitu pasti lembab kayak gitu. Nah dari situ kan pas kita ngedengar suara itu, kita berdua ketakutan nih. Kita yaudah ya kita keluar aja gitu, kita temuin teman-teman kita gitu. Udahlah kita jalan ke arah luar kan. Tapi kan sebelum itu kan kita pasti ngelewatin tadi tempat kita bersembunyi, Iya. kandang kambing sama sampingnya sumur. Kita tuh lari kan, sedikit lari gitu. Set, pas kita ngelewatin si kandang kambing itu sama sumur ya kalau nggak salah. Ngelewatin sumur itu, sekilas nih dari pelipis mata aku kayak ada sosok yang berdiri di samping sumur itu. Sosoknya tuh kayak nenek-nenek bungkuk gitu. Tapi kan kalau pelipis mata kan masih jelas nih ya kayak gini. Aku sedikit gini, ih itu siapa? Kata merinding banget. Kata aku gini, aku lihatnya itu jelas perawakannya nenek-nenek bungkuk kayak gitu. Dia tuh kayak natap tajam ke kita gitu, kayak ngeliatin gitu. Nah dari situ aku cepetan Ani, cepetan. Nah, di situ aku udah langsung ketakutan. Kayak ih itu apaan ya tadi, kataku gitu. Itu apaan ya barusan, aku ngeliatnya bener kayak nenek-nenek sih. Jadi kayak perawakannya diri, tuh rambutnya acak-acakan gitu, berdiri aja. Agak bungkuk gitu nenek-nenek. Terus kataku, udah kita cepetan temuin teman kita. Ternyata pas kita temuin teman-teman kita tuh, mereka tuh nyari kita tuh lama banget. Karena kan kita ada kali ya setengah jam 40 menitan, mau sejam gitu kan di situ, sampai langitnya juga udah mau gelap kayak gitu. Terus kata teman-teman kita, ih kalian dari mana, kata gitu. Kita ngumpet di kobong belakang, kata gitu. Kalian ngumpet di situ kan kita nggak tahu ya, kita nggak berani ke situ, katanya gitu kan, nggak boleh sama mama juga kayak gitu. Ternyata teman-teman aku nyariin kita udah lama. Terus ada yang sempet udah pulang juga, udah makan dulu di rumah kayak gitu. Dikira lama udah pulang. Dikira tuh kita udah pulang gitu ya. Terus mereka tuh ada yang udah pulang duluan, terus makan dulu di rumah, sempet makan, mandi, terus balik lagi ke lapangan. Mana sih Fadia sama si Ani nih gitu, belum ketemu. Ini saking asiknya kita gitu. Kayak lama ya udah kita nungguin teman kita gitu tanpa ini. Ya akhirnya pas ketemuin udah bubar itunya juga timnya. Ya kan itu Iya sih, paling. udah mau maghrib kan? Iya udah mau maghrib posisinya. Iya jadi mereka tuh udah pada dicariin ibu mereka satu-satu gitu. Disuruh pulang mandi gitu, suruh makan. Tapi nih teman kita yang berdua belum ketemu, kata mereka gitu. Iya, jadi itu sih mungkin yang aku ingat gitu pas kecil. Nah, makanya kejadiannya kan siang bolong. Iya. Makanya kalau kata orang tua dulu tuh jangan keluar Jangan keluar maghrib. sama zuhur ya kan. Zuhur. Iya. Zuhur sama maghrib tuh sering. Iya, sandakan. Pamali kalau kata orang Iya, jam-jam berarti zuhur. bener kali ya. Iya. Gitu jadinya. Iya. Apa ada aja. Kan dulu orang tua bilang mah kayak takut-takutin ya nanti Iya. diculik oleh wewe atau Iya. gimana gitu ya. Dulu tuh kita nggak percaya, main mah main gitu. Iya, tapi mungkin ada yang ngebisikin jangan ngumpet di sini ya. Ada benar. Iya kayak mungkin dia niatnya baik kali Niatnya kalau itu nanti ya. Niatnya baik. Kali iya ya. iya benar. Berarti itu mah kan ada jin muslim ya kan. Iya. Kafir mungkin yang ingetin jin muslim kali ya. Yang baik lah. Iya. Jadi dari cerita Kak Fadia yang ini punya kesan dan pesan nggak buat para penonton di Apa ya, karena kan itu kejadiannya waktu kecil. Nah buat teman-teman juga nih, mau kita masih kecil ataupun udah besar, tetap berhati-hati gitu. Jangan nasihat orang tua itu jangan dibantah ya. Kita harus dengerin nasihat orang tua. Kalau misalnya jangan keluar mau maghrib gitu ya, kita dengerin aja. Kadang nih kita kekekan ya, misalnya jangan berangkat nih ke sini gitu, tapi kita tetap aja jalan. harus berangkat ya. Kayak gitu kadang kan ada aja yang kita alamin kan gitu, kejadian-kejadian yang ini ya. Pokoknya mah dengerin nasihat orang tua, terus kemanapun kita pergi jangan lupa banyak berdoa lah gitu. Jangan
kosong pikiran Iya, kali ya. benar. Nah gitu, jadi sedikit tambahan sih pesannya Om. Buat orang tua, ya gue juga ngerasa bahwa orang tua jadi lebih hati-hati lagi aja sama Iya. anaknya, lebih dikontrol mainnya kemana, jamnya dilihat, mainnya sama siapa, itu aja. Iya, tapi kan orang tua udah ngontrol anaknya yang Bengal, kabur. kabur ya. Ya, jadi itu para sahabat kongres, cerita-cerita dari Kak Fadia. Sebelumnya terima kasih banyak udah Iya, sama-sama. mau main film. Kasih Ya, dia. Ya, Terima kasih sama-sama. juga, Kak. jangan lupa di like, comment, and subscribe. And share. Dah. Bye.